Iya paling darah. Apa perhutanan loh? Dokur ini. Dokur ini awalnya. Tapi kan nggak mau. Oke, selamat siang ya. Kali ini kita blusukan bareng bersama Mas Dimas, Mas Nevi dan Om Sarif. Ini kita di mana, Mas? Di Stasiun Wilangan, Mas. Stasiun Wilangan. Masuk daerah mana? Ke Madiun apa? Madiun. Madiun. Ya? Madiun ya? Iya, Madiun. Iya, jadi ini stasiun sebenarnya sih udah lama ya, Mas, ngikutin jalurnya diresminya tuh sejak tahun 1882, Mas. Dari Nganjuk ke Madiun itu kalau nggak salah tahun 1882 bulan Juni atau bulan Juli waktu itu diresmikan kan. Perpanjangan dari jalur pembangunannya dari mana? Dari Sidoarjo Mojokerto sampai dengan Madiun itu kan dari 1880 sampai 1883 atau 84 gitu. Terus juga akhirnya tembusnya ke Solo. Cuman Mas, kalau kita lihat stasiun ini bangunannya Mas ya, ini bangunannya itu ini kayaknya itu bekas di ini ya, bekas rekonstruksi ulang dari zaman DKA. Oh iya. Setelah atau katakanlah pasca kemerdekaan ya. Iya, pasca kemerdekaan atau di era agresi sampai di era nasionalisasi, ini kayaknya stasiun gini semua. Ini kita bisa lihat kayak gini Mas, ini stasiunnya bentuk seperti ini kita bisa lihat di stasiun yang udah mati juga itu ada di Gondang Legi. Dampit juga seperti ini, itu di Cirebon tuh ada Waruduwur, di Jawa Barat ada Pangandaran. Nah, model stasiunnya ya. Stasiunnya kayak gini semua nih, kayak gini. Jadi kemungkinan ini juga bisa aja dibangun sama SSVS atau gabungan perusahaan setelah setelah Jepang hengkang kan tahun 47 atau 46 ada SSVS tuh gabungan perusahaan seluruh perusahaan era warisan kolonial tuh kayak ada SS, OJS, semua disatukan dulu pada masa perang itu, nanti kalau sudah kondusif itu akan dikembalikan waktu itu, namanya SSVS, gabungan perusahaan kereta api kolonial. Sorry Mas, SSVS itu berarti mereka memperbaiki ulang ya? Iya, memperbaiki ulang karena kan pasca agresi militer Belanda yang pertama kan banyak objek-objek vital seperti stasiun yang dihancurkan sama di bumi hangus lah kayak gitu. Nah, jadi ya kemungkinan besar mungkin Wilangan juga kena impact-nya, salah satunya ya. Salah satunya. Ini kalau yang di mana ya? Di Kedinding masalahnya kan begini ya? Iya, Kedinding sama. Juga begini kan? Sama Boharan. Bukan. Boharan maksud saya, bukan Kedinding ya. Di Lawas kan, ini Boharan begini. Cuman kalau kenapa aku bilang itu SSVS bisa aja bangun ini karena di Pangandaran Mas. Pangandaran itu stasiunnya begini juga, dan itu disebutkan oleh Michel de Jong di bukunya itu disebutkan bahwa itu dibangun lagi, dibangun ulang sama SSVS, bukan sama TNI kan. Kenapa nih SS tuh bangun jalur di sini tuh masih nggak ngerti sih Mas. Mungkin mungkin kayu karena di sana ada TPK kan tadi kan. Iya. Terus ya mungkin juga hasil angkut bumi juga karena juga dekat jalan raya kan. Kalau nggak salah ada fotonya di KITLV Mas. Foto stasiun Wilangan, kemudian ada kayu-kayu itu. Tumpukan kayu untuk bahan bakarnya loko. Bisa aja Mas, ya. Karena jalur sini ini kan dekat sama banyak TPK, terus juga banyak dari mana ya, sepanjang Madiun, Nganjuk. Ya itu banyak TPK-nya kan. Saradan juga kan ada TPK juga tuh. Iya. Jadi salah satu inilah pemasoknya dari sini lah. Kalau SJS kan daerah Cepu Blora tuh kalau SJS kan. Kalau mungkin kalau SS wilayah timur Oosterlanden itu yang dari sini ya. Dari sini mungkinan. Masih ada gudangnya juga ya Mas? Ada gudangnya. Kalau gudangnya sih Lawas Mas. Gudang lama ya? Gudang lama. Stasiun Wilangan 96 meter. Ini bangunan tambahan nih, bangunan ini Mas. Ini soalnya dia nabrak ini, so, kalau di sini kelihatan ya. Berapa stasiun ini? Apanya? Ini bangunan tambahan nih. Tuh, oh iya. Bangunannya gini kan. Iya.
Bangunan tambahan ya. Semen kayaknya dulu ya. 2 peron Om. 2 peron. Sepatuan Tangga Jati. Ono bloke masih ini kayak ganjel. Blok apa? Ganjel blok Mas. Buat Blok di sana. iya di dalam. Ada tambah lagi Mas, informasi stasiun Wilangan. Nggak ada ya Mas ya. Cuman emang ini sih Mas, kalau ini tuh apa ya, kalau tak perhatiin tuh kayak emang bener sih Mas, kayaknya tuh emang dibangun di era-era setelah masa kemerdekaan itu ya. Soalnya bahkan di Madura pun kita juga lihat stasiun Telang kan begini juga kan. Telang yang jadi rumah Joyo itu loh, yang di pinggir jalan dekat. Iya. Ya itu juga begini. Jadi juga. rumah makan itu ya. Yo, begini juga. Terus ya mungkin juga dulu dibangun juga untuk persilangan juga kan Mas. Persilangan kan. Kondisi stasiun Wilangan ya di jalur aktif, stasiun non aktif di jalur aktif. Ini terakhir tahun berapa ya? Terakhir era jalur ganda ini Dim ya? Jalur ganda ini beroperasi ditutup kan? Iya, menjadi jalur ganda operasi. Dulu silangan mana? Sancaka ya di sini ya? Iya, Jakarta Pagi itu Jakarta Pagi. Banyak deh. Silangan apa Mas? Itu Sancaka Pagi, sesama Sancaka Pagi dari Surabaya sampai dari Jogja ketemunya di sini. Yang kalah yang 83 yang dari Surabaya, 84 yang berjalan langsung. Masih GPK tahun berapa yo? 11, 2010, 9 ya? Heeh, samono kan sekolah kan. 2009. Kita lihat gudangnya. Terus mana lagi ya? Ini, Om, Redes itu apa? Sukolilo. Cuman Sukolilo baru Telang ya begini juga nih. Cuman Bentuknya ya? Bentuknya Mas, langgamnya lah. Bentuknya kayak gini juga, cuman Sukolilo lebih panjang Om. Peronnya lebih panjang kan? Lebih panjang peronnya memang. Lebih panjang. Masa tintong-tintong yang diambil. Ya, semua Om. Asap. Mana? Ini bekas apa Mas ini? Yang ini loh. Ini bak. Baduk bukan? Bak ini, bukan baduk ini. Bak. Yang ada nih, tandon nih. Apa gimana? Bak penampungan air Mas. Water torrent bukan? Bukan sih, tapi ini bak kayak penampungan air gitu, nanti airnya buat konsumsi. Oh, kamar mandi ya. Kamar mandi. Di sampingnya ada gudang ya. Pasti tuh di sini ada jalurnya nih Mas pasti. Iya, yang mepet sini ya. Mungkin kurang lebih jalurnya ada 3 kali ya. Iya. Gudang 1. Kayak di mana nih? Prambon ya. Gudangnya kayak gini juga. Tapi kemungkinan karena gudangnya kecil nggak mungkin gula ya sini.
kuburan kecil Bu. Bukan gula ya. Kayu kayaknya. Kayu sama hasil alam lain-lainnya Mas. Oh. Mungkin kayak buah atau apa di sini. Pos juga bisa. Oh iya pos. Kondisi gudang stasiun Wilangan ya, yang ada di sini. Nggak ada pintu apa namanya, pintu barat timurnya nggak ada, cuman Satu pintu ya. Dua pintu sih, apa namanya, utara sama selatan, samping-samping aja yang ada. Jadi kemudian bongkar muatnya yang mungkin dari jalan ya, dari jalan masuk ke sini terus dimasukin ke lewat gudang sisi sana ya, pintu sana. Kemudian masukin ke keretanya lewat sini. Kalau nggak bongkar muatnya kereta di sini. Karena biasanya kalau ada gudangnya di salah satu sisi Mas ya, di barat atau di timurnya, itu biasanya gerobak atau apa itu dia akan dibawa ke sini nih, naik ya, itu ada lantainya sedikit yang naik ke atas, terus baru dimuatnya bisa di situ. Tapi ini karena ini nggak ada, jadi kayaknya di sebelah di sana sih untuk bongkar muatnya di sisi jalan. Ini dulu bekas apa Mas ya? Apa itu? Corong air? Iya bisa jadi Mas. Kalau bak begini itu pasti udah buat penampungan air nih Mas. Kalau yang dimensinya lebih besar itu bisa lihat di stasiun Babat. Babat Tuban ya? Stasiun Babat. Babat Lamongan. Babat Lamongan. Itu karena dia kan sedot airnya dari mana ini? Bengawan ya. Sungai Bengawan. Disedot di sana. Mungkin juga ada filternya di sana Mas ya. Ke sana terus dia ada baknya gede gitu. Dari bak gede itu kemudian dimasukin water torrent. Dari water torrent kemudian dialirin lagi ke pancuran airnya. Oh, oke. Jadi dia nggak ada sumur di sana. Ini termasuk mungkin ya salah satu corong air. Sini. Oh iya, pintunya ini di gudang sisi sini ya, ini pintunya untuk pengangkutan barang-barang. Ya, beginilah kondisi stasiun Wilangan di tahun 2025. Stasiun non aktif di jalur aktif. Gimana Om? Mantap bisa stasiun Wilangan ini. Stasiun Wilangan, gimana Mas Dimas? Mantap, kita bisa refleksi dulu kalau ada persilangan di sini Pak. Mengenang masa lalu. Ketika naik kereta api.